Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Saya berharap bahwa Bapak Ibu telah lebih dahulu membacanya sebelum pemberitaan firman Tuhan ini. Saya mau sampaikan bahwasanya firman Tuhan ini adalah rentetan dari ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10 sebelumnya. Di mana di situ ditekankan bahwasanya Lazarus direncanakan mau dibunuh oleh orang-orang Farisi dan para kawanannya. Karena apa? Karena Lazarus dianggap menjadi salah satu pokok pemikiran orang banyak yang membuat orang banyak menjadi makin percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu bahwasanya Lazarus bangkit dari antara orang yang meninggal, yang sudah 4 hari dikubur, tapi karena Marta datang kepada Yesus, memanggil Yesus, lalu mereka mengatakan bahwa Yesus mampu membangkitkannya, dan Yesus lakukan hal seperti itu, dan dia membangkitkannya. Berita ini begitu merebak di kalangan masyarakat Yahudi, secara khusus di daerah Palestina, lebih sentral lagi berada di kota Yerusalem. Peristiwa ini tidak jauh dari Yerusalem. Kalau diperhitungkan ada sekitar 2,5 mil jauhnya. Keesokan harinya, Yesus berencana mau pergi ke Yerusalem, mau merayakan pesta Paskah. Ternyata saudara kekasih bahwasanya orang banyak yang sudah mengetahui berita tentang kebangkitan Lazarus dari antara orang meninggal telah ada juga di Yerusalem, membicarakan berita sukacita itu, menyampaikan dengan tradisi lisan dari mulut ke mulut, sehingga nama Yesus begitu harum, begitu dicintai oleh banyak kalangan pada saat itu. Ternyata berita Paskah, berita tentang sukacita karena bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, untuk kali ini memiliki nilai tambah yang luar biasa, karena Yesus yang menjadi trending topic, menjadi the good news. Ternyata mereka dengar mau datang ke Yerusalem, bahkan mereka lagi lebih merasa bersuka cita bahwa Yesus itu lagi berada di tengah jalan. Mereka tanpa menyadari diri mengambil daun-daun palm sebagai bukti sukacita mereka. Mereka mengatakan, Hosiana, diberkatilah dia, anak Allah yang datang dalam nama Allah. Hosiana, Raja Daud. Hosiana, Raja Israel. Terlebih-lebih setelah mereka melihat Yesus datang menunggangi seekor keledai betina muda. Saudara yang kekasih, saudara mengetahui bahwasanya bangsa Israel, orang Yahudi, orang yang sangat setia terhadap nubuat Allah melalui para nabi. Mereka telah lama menunggu Allah juru selamat, Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan tekanan hukum-hukum yang begitu marak dalam kehidupan mereka. Mereka mengetahui bahwasanya satu saat akan datang di Sion seorang raja yang lemah lembut, yang menunggangi seekor keledai, dan kini mereka disadarkan bahwa itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Pada saat itu membuat mereka semakin bergirang bernyanyi. Ada yang melepas pakaiannya, melemparkan ke jalan, dan melambaikan pohon palm, mengatakan, Hosiana, dimuliakanlah dia yang datang dalam nama Allah, Rajanya Israel. Dialah itu Tuhan Yesus Kristus yang membawa makna tersendiri di tengah-tengah suasana pesta Paskah pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, hal ini
sebenarnya menyentakan para murid-murid juga. Murid-murid yang disuruh oleh Yesus untuk membuka tali keledai betina itu, mereka dengan setia masuk bersama Yesus ke Yerusalem sehingga bersama-sama membawa berita sukacita itu. Mereka disentakan dengan Hosiana, diberkati Dia yang datang dalam nama Allah yang dimuliakan Raja Israel itu. Mereka sadar bahwasanya Yesus yang mereka iringi selama ini masuk ke Yerusalem dan kemana-mana. Yang menyembuhkan Lazarus juga dulu di Betania adalah oknum yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, di sisi lain ternyata ada orang yang risih, yang semakin benci, yang semakin merasa tertekan karena mereka bersepakat sebenarnya mau membunuh Tuhan Yesus. Mereka adalah orang Farisi. Orang-orang banyak yang ada di Yerusalem yang melihat keadaan yang bersukacita itu berlari pergi secepatnya memberitakan hal itu kepada Farisi. Farisi memberitakan kepada para imam-imam kepala. Imam kepala pergi merekrut imam agung dan mereka bersepakat meningkatkan jaringan membunuh Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, minggu ini adalah Minggu Palmarum. Minggu-minggu sukacita, tapi sekaligus minggu-minggu yang mau masuk kepada suasana penderitaan Tuhan Yesus. Yesus datang ke Yerusalem dikatakan Hosiana, Hosiana, diberkati Dia yang datang dalam nama Allah. Engkau Dia adalah Raja Israel. Apa maknanya buat saudara dan saya pada saat ini? Saudara yang kekasih, yang pertama adalah bahwa Yesus adalah oknum pembawa nilai citra tersendiri, membawa nilai sukacita, membawa nilai damai. Kini di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah dunia ada sukacita bersama Yesus lewat Roh Kudus-Nya. Sesulit apapun perasaan saudara pada saat ini, karena COVID-19 yang lagi merebak seolah-olah menghambat langkah dari hari ke hari, sulit keluar dari hari ke minggu, seolah-olah ada yang menghempang di luar rumah kita sehingga kita diajak untuk stay at home. Saudaraku yang kekasih, murid Yesus setia mengikuti perintah Yesus. Membuka tali keledai betina itu memberi arti pada saat ini. Kita meski mampu membuka belenggu yang menekan dalam kehidupan kita pada saat ini. Dengan cara apa? Mencari kelemahan hal-hal yang membelenggu itu. Jikalau pada saat ini yang membelenggu kita adalah merebaknya COVID-19, saudara bisa lakukan hal itu, membuka belenggu itu dengan apa? Mencari kelemahan-kelemahan dari COVID-19 itu. Apa itu? Pertama adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, mengikuti peraturan seperti stay at home. Jikalau semua masa di tempatnya masing-masing ada di rumah, mau bagaimana COVID itu menularkan kuasanya yang mematikan itu. Karena itulah orang yang bersama dengan Tuhan Yesus bersukacita karena mampu untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Kini dan di sini, di gereja kita dan masuk di rumah tangga kita masing-masing. Mari kita memaknai perintah Tuhan Yesus adalah merupakan perintah yang disampaikan oleh pemerintah kita maupun pimpinan gereja kita. Yang disampaikan oleh pemerintah kita dan pimpinan gereja kita merupakan bahagian dari perintah Tuhan Yesus di konteks masa kini. Mari kita setia, Bapak Ibu, agar kita merasakan sukacita. Sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus, nilai pembeda, nilai sukacita yang dibawakan Tuhan Yesus ke Yerusalem, ke hati pikiran kita, ke keluarga kita, ditandai dengan kesetiaan untuk mengikuti perintah ataupun firman Tuhan Yesus. Stay at home as long as bahaya COVID-19 itu pass away dari depan rumah kita masing-masing, dari kehidupan kita di tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menguatkan saudara-saudara, menguatkan kita, para pemirsa siaran pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau adalah Tuhan yang memberikan sukacita.
yang mengubah rasa ketakutan menjadi sukacita, yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua dunia kami yang lagi dilanda ketakutan pada saat ini. Dengan hadirnya sapaan firman Tuhan yang merupakan gambaran lawatan Tuhan, biarlah kami semakin bersukacita, dan sukacita kami maknai dengan ketaatan kami kepada perintah-perintah pucuk pimpinan kami di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah gereja kami, agar sukacita itu semakin nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jangan lupa yang sudah mendengarkan pemberitaan ini, subscribe ya. Salam.